kita lanjut lagi. Berikutnya adalah pre-initiation project atau activity sebelum project dimulai. Slide ini cukup menarik ya, karena membahas sesuatu yang sering dilupakan, yakni apa yang terjadi sebelum project resmi dimulai. Secara praktek, proyek itu ketika dieksekusi tidak langsung start. Ada tahapan yang sering disebut sebagai pre-initiation yang biasanya dilakukan oleh seorang senior manajemen. Nah, beberapa hal yang cukup penting yang dilakukan dalam konteks pre-inisiasi ini diantaranya adalah menentukan batasan awal berkaitan dengan skop, waktu, dan biaya. Kemudian juga menentukan sponsor dari proyek, menunjuk project manager yang appropriate, kemudian membuat business case atau deskripsi ya kenapa proyek itu penting, dan mungkin juga memutuskan apakah proyek ini perlu dipecah jadi beberapa bagian atau biarkan dalam satu satuan proyek. Nah, ini penting karena kalau fondasi awalnya itu sudah salah, proyek akan bermasalah sejak awal. Jadi analoginya seperti mau startup, kalau dari awal itu tidak jelas target market dan model bisnisnya, maka kemungkinan di tengah jalan nanti pasti akan ada banyak permasalahan yang muncul. Nah, berikutnya ini masuk ke tahapan yang officially ya, yakni tahapan inisiasi. Di tahapan ini secara umum adalah tahapan atau proses pengakuan dan memulainya proyek secara formal. Jadi tujuannya sederhana tapi krusial ya. Jadi memastikan proyek itu benar-benar disetujui dan layak dijalankan. Ada dua output utama dari project initiation ini. Yang pertama yakni project charter, ya semacam kontrak project, serta stakeholder register, yakni penentuan daftar siapa saja yang terlibat dalam project ini. Project charter sangat penting karena di dalamnya tentunya akan ada definisi tujuan project serta menjadi kartu as yang memberi otoritas pada project manager. Kalau seandainya project charter ini tidak ada, biasanya project manager itu posisinya akan sangat lemah karena tidak punya dasar untuk pengambilan keputusan bahwa project ini benar-benar sudah resmi. Jadi inisiasi bukan sekedar memulai pekerjaan, tetapi memastikan legitimasi dari project itu sudah sangat jelas. Oke, nah berikutnya yakni stakeholder register. Di dalam tabel ditunjukkan ada daftar nama, posisi, status internal atau eksternal, kemudian peran dalam proyek, serta informasi kontaknya. Kenapa ya kira-kira kita penting membuat daftar ini? Ya, karena sebenarnya proyek itu bukan cuma soal teknis, tetapi juga soal person atau orang. Kalau kita tidak tahu siapa saja stakeholder dalam proyek ini, maka kemungkinan kita bisa salah dalam berkomunikasi atau bahkan melewatkan pihak-pihak penting yang mestinya terlibat secara erat dalam proyek ini. Jadi stakeholder register ini tentunya nanti akan membantu kita memahami siapa yang harus diajak bicara, kemudian kapan waktu yang tepat bicara dengan mereka, dan reasoningnya apa, kenapa kita harus bicara dengan mereka. Jadi ini merupakan daftar stakeholder yang benar-benar menjadi kunci person, ya, key person dalam project. Oke, berikutnya stakeholder manajemen strategi. Jadi di slide ini sudah masuk ke level yang lebih strategis. Bukan hanya tahu siapa stakeholdernya,
tapi juga mengetahui bagaimana mengelola stakeholder tersebut melalui identifikasi seberapa peduli mereka, level of interest, dan identifikasi seberapa besar pengaruh mereka dalam organisasi. Jadi mungkin akan ada stakeholder yang high influence dan high interest. Jadi ini orang-orang yang tentunya harus sering diajak komunikasi secara intens. Tetapi ada juga yang low interest tapi high influence. Nah, ini agak-agak tricky. Tapi tentunya harus dijaga supaya yang bersangkutan tetap support pada proyek yang sedang kita jalankan. Nah, secara umum kalau kita lihat data stakeholder register ini merupakan data yang bisa dianggap sensitif ya. Jadi tentunya tidak boleh sembarangan orang dipublish atau diinformasikan mengenai hal ini. Jadi benar-benar harus kita keep sebagai bagian dari internal strategi untuk suksesnya proyek.